Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa aqrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan dengan berkat salawat kita kelak di akhirat nanti kita menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan berkat majelis kita dosa-dosa kita diampuni Allah taala, dosa guru-guru yang melajari kita diampuni Allah taala, dosa kuitan abah mama kita diampuni Allah taala, dikabulkan hajat kita baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita dan mereka berikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan wabil khusus kepada orang tua kawan kita ya Allah yang tadi sudah kita taksiyahi bersama, dan juga orang-orang tua kita beritaan mudah-mudahan husnul khatimah beritaan. Amin ya rabbal alamin. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wal ma'rifataka. Jadi pada minggu yang lalu kita sampai membaca bahwa di antara mereka ada yang melihat kedua tangan Nur Muhammad. Maka jadilah ia orang yang dermawan, artinya pemurah dan juga cerdas. Ya Allah, kau pandai cerdas. Jadi rohnya bahari setelah ini diciptakan daripada entah itu daripada alis atau bagian daripada telinga, kemudian menyaksikan daripada replika Nur Muhammad di dalam sebuah mesbah. Nah, mesbah itu artinya lampu yang lambang eko, kayak semacam lampu teplok lah, tapi kayak bentuk hakikat daripada lampu teplok itu wallahu a'lam bil muradihi. Tapi apabila ia melihat daripada kedua tangan Nur Muhammad itu pada mesbah itu, pada lampu teplok itu, maka jadilah orang itu dermawan, kada pemalar dan pandai, cerdas. Apa bedanya cerdas lawan pandai? Kalau cerdas tuh kemampuan otak, kecerdasan berpikir. Kalau pandai itu kemahiran, skill. Nah, jadi ada orang misalkan terampil itu termasuk pandai. Ada orang punya keterampilan menjahit, itulah berarti orang itu pandai menjahit. Nah, jadi lebih ke arah skill, ya Allah, skill knowledge istilahnya. Dan di antara mereka ada yang melihat punggung telapak tangan Nur Muhammad. Nah, yang di sebelah kanan. Nah, ini kawan, maka jadilah ia tukang masak atau koki. Nah, Chef Arnold itu kan berarti punggung tangan sebelah kanan itunya lebih banyak melihat Nur Muhammad daripada sisi itu, sehingga jadilah orang itu tukang masak. Nah, berarti mulia. Kalau berarti orang yang jadi koki itu asbab melihat kepada Nur Muhammad. Nah, di mana itu? Di alam arwah. Ya kah? Di alam arwah. Setelah ahadiyah wahdah wahidiyah, pada alam keempat, pada etape keempat, ya kah? Alam arwah, di martabat keempat. Nah, setelah alam arwah hanya alam misal, alam ajsam, dan yang terakhir adalah alam insan. Nah, kita ini hidup di alam
di alam insan, di alam kemanusiaan kita hidup. Dan di antara mereka ada yang melihat ujung jari. Nah, Pak Irwan, ujung jari daripada Nur Muhammad sebelah kiri. Maka jadilah ia sekretaris. Ya kalau salah, juru ketik. Ya. Sekretaris ini maksudnya bukan sekretaris jabatan salah, tapi keterampilannya tuh nah. Sekretaris itu orang nang kata coba nulis, orang nang kata coba mencatat atau notulen. Ya kalau di dalam rapat tuh notulensi. Itulah lain dinas, lain jabatan yang hierarki pada dunia pemerintahan tuh lain. Dan di antara mereka ada yang melihat dada daripada Nur Muhammad manakala memandang pada lampu itu, Pak Irwan, memandang pada misbah atau lampu itu. Maka jadilah orang alim, orang itu, nah, orang yang dimuliakan dan berhati-hati. Nih, memandang dada. Nah, maka di situ nyambung dengan hadis Nabi, qulubul mukmin baitullah. Hati orang Islam nih baitullah. Di Quran dipadahkan nama ekoai. Allah jar Tuhan, lau anna falamma rabbuhu tajalla fil jabal. Ketika mana Tuhan hendak bertajam gunung itu pecah. Ya kalau falamma rabbuhu tajalla fil jabal. Kan Nabi Musa itu kalau hendak melihat Allah tuh kayak apa. Karena Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, wa iskul tuh, ya Musa, lan nu'mina hatta nara jahratan. Oh, hebatnya orang Bani Israel. Orang Bani Israel itu hendak ma'rifat salah. Ujar orang Bani Israel, wa iskola, berkata orang Bani Israel, lan nu'mina hatta narallaha jahran. Kami kada akan beriman kepada Allah. Kami kadang akan beriman kepada Tuhanmu sampai Tuhan bertajali secara zahir. Maka apa aja Tuhan? Fa'akhazathum sa'iqatun. Kemudian kami jadikan petir yang menyambar. Ya kah? Nah, itulah fatajalla rabbuhu fil jabal. Manakala Allah Ta'ala bertajali di atas gunung, rusaklah gunung. Gunung berarti kada mampu salah menanggung atau menopang tajalinya zat wajibal wujud Allah tuh gunung kada mampu. Siapa yang mampu? Hati kaum mukmin. Hati kaum mukmin inilah yang mampu menopang daripada tajalinya Allah. Ya Allah Pak Irwan. Nah makanya pendengarannya syuhudul kasrah fil wahdah, memandang yang banyak pada satu itu di dalam pandangan batin, bukan pandangan zahir. Fa illam ta'lamu absar, walakin bukan eka memandang dengan pandangan zahir, tapi nah pandangan fi sudur, ya kalau pandangan dalam mata batin. Ya. Aras kada mampu, gunung kada mampu, lautan kada mampu, apapun kada mampu. Illa kecuali hati orang yang beriman. Illa qulubul mukmin, hati orang-orang beriman. Maka disebut dalam hadis Nabi, qulubul mukmin baitullah, hati orang mukmin itu adalah rumah Allah. Rumah Allah itulah tempat tajalli Allah. Di hati itulah orang kita senantiasa fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah walillahi masyriqaini wal maghribain. Allah lah yang nampak di timur dan di barat itu. Fa'ainama tuwallu, kemanapun engkau memandang, fasamma wajhullah, disitulah hakikat Allah. Kau salah. Nah, jadi yang kalau mengekor saya kita mencari Tuhan ini pang. Jaka ibarat ini rumah kayu, ada dinding, ada plafon, ada lantai, ada kusen. Fa'aina matuwalo, kemanapun engkau menghadap, disitulah biji. Ya kalau kau jaka ibarat kita ini ada di rumah kayu ibaratnya. Ya kalau lawang kayu, dinding kayu, plafon kayu, lantai kayu, mungkin kita melihat itu plafon, itu dinding, itu lawang, itu jendela, itu kusen.
Ini kursi, ini bangku, ini meja, ini lemari, macam-macam bendanya tuh. Padahal walillahil masyriqaini wal maghribain. Allah lah di timur dan di barat. Dan biji lah di timurmu dan di barat itu. Jangan kita di dalam rumah kayu. Fa'aina matu'aluk, kemanapun engkau memandang, fasamma wajhullah, disitulah biji. Nah, ini aku paham lama ya, kalau maksudnya itu aku ya lama ya kok mentamsilkan dengan contoh rumah. Nah, cuman maksudnya paham ya, dah maksud disitulah biji itu tinggal dikias lagi, fasamma wajhullah, disitulah dia. Teruslah. Dan di antara mereka ada yang melihat Nur Muhammad di bagian punggungnya, maka jadilah ia orang yang tawaduk, sopan santun ia, dan taat kepada perintah syariat atau perintah agama. Nah, jadi boleh jadi Amang Eko satu orang itu memandang pada berbagai sisi sekaligus. Ya kalau kita misalkan di satu sisi kita memandang misalkan apa, jadilah kita ahli ini. Di sisi lain kita memandang bagian punggung Nur Muhammad, jadilah kita dalam masa yang sama kita jadi ahli juga. Ya kalau kata Pak Irwan, kita termasuk di antara orang yang taat juga. Dan bukti daripada ketaatan itu adalah kita digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengaji. Ya kalau jaka-jaka di Tuhan menggerakkan kada kawa Pak Irwan. Ya kalau kita jauh mulai rumah, meninggalkan bini, meninggalkan anak, meninggalkan berbagai macam aktivitas nang kawa kita gawi pada malam hari ini. Pertama kita melayat, yang kedua kita menuntut ilmu. Nang kita guru apa ya lohan segala macam yang kita korbankan. Pasti dahulunya kita memandang punggung. Alhamdulillah. Ya kalau Pak Irwan. Nah, dan di antara mereka ada yang melihat kedua lutut Nur Muhammad lintuhut dilihat, maka jadilah ia orang yang ahli rokok dan sujud. Masya Allah. Dan di antara mereka ada yang melihat kedua kaki Nur Muhammad, maka jadilah ia orang ahli berburu. Jadi kata jorang menyuar nang membawa ya kalau pistol nang menyintari pohon tiap malam tuh besintar. Nah itu mencari apa tuh Pak Eko? Mencari apakah ada atas pohon gitu leh? Ada kalau orang nang berburu tuh. Berarti orang itu melihat kedua betis Nur Muhammad. Berarti mulia juga gawian berburu itu. Tapi ini memandang. Jadi mun kita betis dilihat, punggung dilihat, tangan jeriji dilihat, apa ngarannya mata apa dilihat. Jadi mana alim, mana harap menyundak, mana harap mana harap monjon, mana harap maiwak. Nah itu jadi Pak Irwan ada orang yang semakin banyak memandang sisi-sisi daripada Nur Muhammad itu. Disitulah dimensi kelebihannya. Maka itu disinilah letak bahwa orang itu kada yang bongolnya kan dosa jujur buru-buru bahari. Oh orang nih karena bisa matematika umpamanya, tapi olahraganya harap disitulah kelebihannya ya kalau. Cuman kita ini distandarisasi seolah-olah yang dijadikan patokan itu adalah matematika, ilmu eksak. Bila ikam pintar matematika, ikam cerdas. Bila ikam pintar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ikam cerdas. Karena 3 mata pelajaran itulah diujikan ujian nasional, maka itulah yang menjadi patokan. Tapi bila ikam kan lebih pintar ini, walaupun olahraga harat atau mungkin agama harat, kita kan kadang dipaksakan. Maka karena 3 pelajaran itu menjadi standar, akhirnya dinilailah orang itu bodoh. Ya kalau padahal penilaian seperti itu kada adil. Ya kalau kada adil kalau Pak Irwan. Kenapa kita hanya menyempitkan kepada. Nah, tapi alhamdulillah mungkin sistem kita sudah berubah, pendidikan itu kada kayak gitu lagi.
Nan kayak iwak tuh. Ya kalau salah, ini akan jadi bodoh apabila disuruh menaiki pohon. Bunganya iwak. Kada bisa kau naik pohon, ya iyalah. Ujian yang dihadapkan kepada iwak, maka iwak itu akan berubah menjadi makhluk yang bodoh ketika mana ia dihadapkan kepada ujian naik pohon. Maka jangan itu ujian bagi iwak ya berkunjung. Berenanglah ujiannya bagi iwak. Warek disuruh berkunjung pulang, maka warek itu akan jadi bodoh ketika mana disuruh berkunjung. Jangan menyuruh warek itu berkunjung. Ujian bagi warek naik pohon. Nah, itulah. Jadi kadeda. Nah, dan di antara mereka ada yang melihat bayangan Nur Muhammad. Wah, bayangannya aja berarti bukan gambar aslinya. Bayangannya. Maka jadilah ia penyanyi dan ahli musik. Jadi elekton toh. Termasuk artis dangdut itu ya itulah. Nah, so berarti Abang Eko adalah kita lagi mahina profesi elekton, profesi penyanyi dangdut. Memang sekilas kita melihat membuka aurat. Iya memang secara syariat bujur. Nah, kita ingatkan bahwa syariat itu mengatur jasad. Ya, tapi itu jangan dianu, ya kah? Jangan coba-coba juga aja. Nur Muhammad juga sama beritaan naik hak elekton. Beguyang sidin aja. Belenggang patah amar gedo. Jangan dua kayak itu. Nah, kalau dalam syariat tetap ya kalau bahwa itu sesuatu hal yang diharamkan. Ini ada hadis Nabi. Apabila seorang laki-laki memanggul alat musik, hadis Nabi dan seorang biduan wanita bergoyang-goyang di tengah alunan alat musik itu, maka tunggulah Allah balaku akan dorong. Ada hadis itu pula. Artinya itu dilarang. Tapi musik yang kayak apa? Ya musik kayak tadi. Lakiannya memanggul alat musik, biduannya menari-nari. Ya kalau yang menghasilkan syahwat di balik tarian itu, itulah. Tapi apa yang musik yang bagus-bagus saja? Ya ada apa-apa juga ya kalau orang bermusik ya kalau salah lagunya bila Israel datang menjemput, ada apa-apa gitu. Malah nangisan gitu lah. Ya kira obat gitu ada reaksi. Tapi aja ada on aja obat aja. Lagunya Israel datang menjemput ya kalau salah. Nah. Dan di antara mereka ada yang tidak tahu. Nah, jadi kayak Abang Eko. Dari asal penciptaan, mereka itu daripada Nur Muhammad, dari tetesan keringat Nur Muhammad di telinga itu. Itu ketika proses penciptaan. Setelah roh-roh itu diciptakan, kan disuruh memandang Nur Muhammad. Ya kalau salah, kalau Pak Erwan, asalnya ada yang diciptakan dari alis, ada yang diciptakan dari keringat hidung, ada yang diciptakan dari keringat bibir, macam-macam tuh keringatnya Nur Muhammad tuh. Ada yang diciptakan daripada keringat telinga, itulah. Ya kalau salah. Nah, ketika mereka diciptakan kan mereka disuruh memandang. Nah, yalah Nur Muhammad yang ada pada misbah, pada lampu teplok tadi disuruh memandang. Begitu disuruh memandang, orang tadi kada sedikit pun memandang Nur Muhammad. Jadi zatnya tercipta daripada Nur Muhammad. Tapi begitu disuruh memandang bayangan Nur Muhammad pada misbah itu, sedikit pun inya kada membayangkan, kada kawata pandang bagian daripada Nur Muhammad, bahkan bayangan daripada Nur Muhammad pun kada terbayangnya. Maka jadilah orang itu golongan yang disebutkan dalam kitab kita. Yahudi, Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang yang ketika inya memandang. Jadi inya kada kawa memandang Nur Muhammad di mesbah. Kalau soal penciptaan inya, ini sudah sepakat.
tercipta daripada tetesan Nur Muhammad daripada telinganya itu. Tapi begitu disuruh memandang, hei engkau pandang Nur Muhammad yang ada di mesbah itu. Beritaan memandang, ada memandang hidung, ada memandang bagian ini, ada memandang bagian itu. Tiba-tiba ada satu golongan yang kada memandang, lalu jadilah mereka itu Yahudi non muslim tadi. Tapi walaupun demikian tetap aslukul lil maujud, asal maujud mereka beritaan itu daripada Nur Muhammad, tetap jangan dicela. Cuman ini kada memandang aja lagi. Ketika disuruh Tuhan memandang pada mesbah, ini kada memandang. Itu aja lagi. Tapi aslukul lil maujud, asal wujudnya mereka daripada Nur Muhammad juga. Ya kalau ini jangan kita cela, jangan kita apa gunanya mencela orang. Ada sekelompok orang yang mudah banget. Imah tentang sembahyang menghina, imah tentang sembahyang mencaci. Jadi wiritannya itu selain baca zikir, menyalahkan orang. Bahkan aneh lagi Pak Erwana, itu neraka, itu sesat, itu wah, Jakob perwakilan Tuhan cabang mana ini. Tahu pada itu ahli neraka. Apabila dapat SK dari Tuhan, menimbang dan seterusnya, memutuskan bahwa Ikam berhak sebagai perwakilan Tuhan untuk memutuskan apakah ini ahli surga, ini ahli neraka, ahli bid'ah, ahli sesat. Nah, kapan dapat SK dari Tuhan? Ada yang kalau Perwan lah ya. Jadi kita kena umpatan itu. Dan di antara mereka ada yang sedikit pun tidak melihat Nur Muhammad. Tadi tidak tahu, ini kada melihat. Nah maka jadilah ia orang-orang nang mengaku-aku menjadi Tuhan. Maksudnya mengaku jadi Tuhan ini salah yang terhijab. Ya kalau mentambus lain soal. Makanya ibarat hintalo di hujung tanduk. Nah, bila kita limbah sedikit selesai. Bila terlimbah ke sini jadi balik. Nah, itu. Itu pepatah ibarat hintalo di hujung tanduk tuh. Orang yang mengaku menjadi Tuhan. Ya, ini mengaku Tuhan tapi al-halaj kan kedua al-haq dan al-halaj. Tapi al-halaj itu posisinya panah. Paham lahan? Ma fi jubai ilallah. Wajar al-halaj. Tidak ada di balik jubahku kecuali Allah. Oh, ini orang panah, fanaul panah. Oh, kada kawadi. Hukum zahir. Ya kalau seperti Fir'aun dan selain mereka termasuk daripada orang-orang kafir. Nah, dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada makhluknya untuk melakukan sholat dengan lambang bentuk nama Ahmad dan Muhammad. Maka berdiri di dalam sholat itu sebagaimana alif. Nah ya kalau, tapi pian bisa melihat alif itu kan huruf kan kalau ada benderanya di atas. Ya kasih lah aku melihat kok. Nah apa garis lurus berbendera sedikit di atas. Itu sebagaimana kita berdiri di dalam sembahyang, kepala bertunduk sedikit. Kepala bertunduk sedikit itulah laksana berbendera sedikit di atas pada alif itu. Ahmad. Kemudian rokok seperti huruf H. Kemudian sujud seperti huruf mem. Nah, ya kalau mem, ya kalau nah mem. Ya kalau atau bisa di kepala nang hu-nya tuh nah mem atau bisa di tengah. Sujud itu seperti huruf mem. Dan duduk itu seperti huruf dal. Siapa yang sembahyang maka ia jadi Ahmad. Makanya di akhir sembahyang itu di tahiyat itu ada membaca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah kita jelaskan ulang. Dan Allah menjadikan bentuk Muhammad itu, maka kepalanya itu bundar seperti huruf mem. Badannya itu seperti huruf H. Perut itu mem. Mem, H, sini mem. Dan kaki
seperti huruf dal. Berarti siapa Sal? Ahmad dan Muhammad itu. Ahmad dan Muhammad itu bergabung pada saat sholat. Sal. Makanya nama Nabi Muhammad itu Ahmad dan Muhammad. Muhammad, ngaran Muhammad itu terkenal di alam syahadah ini. Di alam mulki. Nama Nabi yang terkenal di alam mulki ini disebut dengan Muhammad. Tapi di alam arwah, di alam ruh, di alam malaikat, Ahmad. Kapan bertemunya Ahmad dan Muhammad itu? Pada saat sholat. Pahamlah. Nah, lalu kita baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkan keselamatan dan kesejahteraan kepada Muhammad. Siapa Muhammad itu? Kepala mem, ini ha, parot mem, batis dal. Limpahkan keselamatan itu kepada diri kita sendiri. Dan Muhammad itu utusan Allah. Pahamlah? Muhammad utusan Allah. Dan makna utusan nih sudah paham deh kita. Masin tuh laisa. Tiada masin kecuali masin itu nah. Siapa utusan Pak Irwan? Uyahlah utusannya. Tidak ada rasa nyaman. Contoh minggu tadi. Tidak ada rasa nyaman kecuali nyaman itu. Siapa utusannya Sarah? Martabaklah utusannya. Ya, itulah. Tiada Tuhan selain Allah. Muhammadlah utusannya. Sementara Muhammad itu sama tadi. Mem kepala, ha ini, mem parot dal batis. Muhammadlah utusan Allah itu. Berarti ini Allah. Ini sama pada mengaku Tuhan seakan-akan. Tapi bedanya terhijab atau kadangnya, paham lah. Paham ya? Kalau kok tipis kalau. Nah, Fir'aun ana rabbukumul a'la. Al-halaj anal haq. Ya kalau kenapa nang dibela Syekh Abdul Qadir Al-Jilani al-halaj? Bukan Fir'aun. Padahal kedua-duanya ini sama pada mengaku Tuhan. Ya, kalau pahamlah itu selesai. Dajjal mengaku Tuhan juga tapi terhijab. Manakala kita karam jer Dajjal, aku Tuhan, bujur aja kita, selamatlah kita daripada fitnah Dajjal. Paham? Dikira Dajjal, kita nih CS-nya dikiranya. Padahal kita memandang hakikat. Jadilah selamat. Iya, jadi tipis. Tahu lah Pak bedanya. Paham kalau Han? Ini tipis banget nih tapi harus bujur dipahami nih. Ujar al-halaj. Mafi jubai ilallahi ta'ala. Tidak ada di balik jubahku ini kecuali Allah. Lalu karena al-halaj ini tumbar mengaku Tuhan, dicari oleh raja. Saya perintahkan kepada Al-Gojo, tangkap al-halaj. Eksekusi mati al-halaj itu. Ditakoni oleh Al-Gojo, hei, adakah dalam sini al-halaj? Ujar al-halaj tidak. Ini Tuhan Allah Ta'ala nada. Ujar al-halaj. Esok harinya datang pulang. Hei, Allah Ta'ala jar pasukan raja. Disuruh menghadap raja pian. Kan dia ajar al-halaj. Allah Ta'ala nang ada al-halaj. Mau kan duanya di kiau. Maka dipanconglah pada saat itu al-halaj itu. Tapi begitu dipancong saat mencurat itu darah, bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menyesalah raja itu. Nah, tapi apa arti sesal? Nasi sudah jadi bubur dah. Nah, ya kalau kenapa salah orang bisa cucuratan darah itu lah membentuk kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Karena ini haram salah.
Ya kalau salah. Nah, itu Pak Irwan. Jadi al-halaj itu luar biasa. Begitu dia mengatakan anal haq, aku adalah Tuhan al-haq, al-haq ya al-haq. Dalam kurung Allah Ta'ala maksudnya. Tuhan dieksekusi sama raja. Begitu ditimpas, mencorak darahnya, bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada saat itu menyesalah eksekutor raja, para ulama-ulama yang memfatwakan agar al-halaj dieksekusi. Kenapa bisa kayak itu soal? Al-halaj sudah berada pada dimensi lahut. Ya kah? Itu lahut ya. Begitu dimensi lahut, surga yang ada jannatul qurbah. Wah, itu salah ya. Jannatul qurbah. Jadi ahadiyah itu jannatul qurbah, alam lahut. Kasih lagi alam jabarut, itu jannatun firdaus. Di bawah alam jabarat atau alam malakut, ya kalau Pak Irwan, nah itu ngarannya jannatul naim. Nah, yang paling kita di alam mulki ini adalah jannatul ma'wa. Nah, itulah hakikat daripada dimensi 4 lapis alam. Nah, dan tidak akan dibakar seseorang dari orang kafir atas bentuk manusia. Nah, tetapi mereka akan diganti dengan bentuk celeng, kemudian dibakar di atas api neraka. Nah, itu sebetulnya Pak Irwan yang harus kita pahami sama Eko Ae. Makanya kenapa begitu di padang mahsyar, setelah ditiupkan kedua sangkakala nang trompet itu, manusia dibangkitkan dari alam kubur. Orang nang pacang menjadi ahli surga, ini tetap Pak Irwan dalam bentuk manusia yang sempurna. Tapi kenapa? Karena bentuk ini Muhammad. Allah kada akan menyiksa Muhammad. Paham kalau salah? Tapi bila ada orang nang pacang dimasukkan Tuhan ke dalam neraka, nah itu bisa dirubah Tuhan bentuknya. Diulah nang kayak sapi, perutnya kah nang dibusungkan, kena diulah seperti himar, sehingga kada lagi bentuk Muhammad. Paham terherhan? Ya kalau ada riwayat kita, kalau ada nang bentuk binatang, ada nang bentuk ini, ada nang bentuk ular, ada nang bentuk aneh-aneh. Nah, supaya apa? Bentuk itu dirusak supaya kada lagi berbentuk Muhammad. Nah, itu salah. Itu Pak Irwan. Pak Irwan. Maka dengan bentuk-bentuk nang rusak itulah orang itu akan dilemparkan, dimasukkan ke dalam api neraka. Maka jagalah Muhammad itu. Ini diri kita Muhammad. Muhammad sudah utusannya dia. Ya kalau salah, Muhammad itu utusannya dia. Nah, kayak Pak ada yang ditanyakan. Nah, jadi itulah hakikatnya. Beritaan profesi, beritaan keadaan, beritaan bentuk, beritaan wujud, hakikatnya daripada tetesan nur Muhammad. Maka apa yang terjadi di dunia ini hanyalah ya lakon-lakon nur Muhammad, beritaan itu. Maka tidak ada satupun yang pantas kita celak. Mencela ngene Nur Muhammad, mencela nginto Nur Muhammad, nyembeti ngene Nur Muhammad, menyembeti nginto Nur Muhammad. Nur Muhammad kenyataan daripada ini sama menyembeti Tuhan. Nah, ya kalah. Maka pasti Pak Irwan bila menyembeti orang, pasti bermula dari hati yang kada nyaman. Hati sakit, hati sangkal, hati kada setuju. Disitulah awal mulanya kita menyembet orang. Disitulah letak neraka, semi neraka tuh rasa sakit di dalam hati. Itu salah. Nah, ada yang ditanyakan Pak Irwan. Nah, minggu depan kita akan masuk ke prosesi kejadian Nabi Adam alaihi salam. Ini kitab Daqaiqul Akhbar. Tuh habis kalau babnya lehan lah. Iya. Sekarang kita masuk ke kitab yang kedua. Kitab yang kedua ini adalah kitab Sirrul Asrar.
rahasia daripada rahasia. Ada rahasia, ini rahasianya pulang. Ini kan sudah rahasia, Pak Irwan. Rahasia, ini ada rahasianya pulang. Itulah yang sudah sirul asrar. Rahasianya rahasia. Rahasia lah. Tapi ini rahasianya bukan rahasia. Nah itu sampai pada rohani. Ya kalau ini kisah roh tadi. Nah, jadi alam terbagi 4 yang kita pahami dalam Ma'ikolah. Ya kalau ada alam mulki. Ya kalau salah. Alam mulki ini alam kita nih. Alam dunia, alam syahadah. Disebut dengan alam mulki. Itulah letak jasad. Letak awak kita tuh di alam mulki. Yang kedua alam malakut. Alamnya para malaikat. Di mana itu letak di dalam hati letaknya. Yang ketiga ada alam jabarut. Ini alamnya para wali. Dan yang keempat alam lahut atau dimensi lahut. Ini alam Tuhan. Alam lahut ini disebut dengan ajali. Ajali itu salah tahu kalau salah. Kita belajar sifat 20 hari. Ajali itu adalah masa di mana hanya zat wajibul wujud bersendirian. Hanya Tuhan ada. Belum ada makhluk, belum ada apapun. Nah, iya. Hanya zat Tuhan. Nang laisa kamislihi syai'un. Yang adanya sebelum kata ada itu ada. Kata ada itu belum ada lagi, ini sudah ada. Kita belum bisa menyebut kata ada lagi, ini sudah ada. Jadi yang ada sebelum kata ada itu ada. Ini nang kawan kita nang mencari mixed grip beri. Tuhan. Itu sebenarnya ajali salah ya. Ya kalau ajali. Atau dalam bahasa tasawuf disebut dengan lata'in. Lata'in itu tidak nyata-nyata. Nah, ya kah? Ada 4. Nur Muhammad pada alam lahut kan ada juga masih. Ya kalau cuman disebutkan secara majas pada waktu itu. Nah, Nur Muhammad tadi dibungkus oleh kiswah unsuriyah. Jadi yang membungkus Nur Muhammad pada alam lahut itu disebut dengan kiswah unsuriyah. Kiswah unsuriyahnya itu disebut dengan Ruh Al-Qudsi. Ya kalau saya Ruh Al-Qudsi. Orang Kristen menyebut Roh Kudus. Di Quran pun ada Mirrohil Kudus, ada di Quran itu. The Holy Spirit, roh nang suci. Nah, setelah itu, setelah di alam lahut, tajalilah Nur Muhammad di alam Jabarut, ya kah? Di alam Jabarut. Ini turun dah ke etapa alam, ke tahap kedua. Nah, ini takyin dah, masuk takyin nih. Kalau di awal tadi lah takyin, karena ini takyin. Nah, di alam Jabarut ini Nur Muhammad dibungkus 2. Salah ya. Pembungkus Nur Muhammad itu ngarannya kiswah unsuriyah juga. Ngarannya disebut dengan roh sultani. Ya kalau roh sultani. Ingat dah Perwan lah. Nah, jadi nang di alam lahut tadi roh Al-Qudsi, di alam Jabarut disebut dengan roh sultani. Turun ke alam malakut, alam ketiga. Maka Nur Muhammad kembali dilapisi oleh kiswah unsuriyah. Pembungkusnya disebut dengan roh rohani. Masuk ke alam mulki. Nah, alam kita nih. Nur Muhammad dibungkus kiswah unsuriyah. Ini jasad nih kiswah unsuriyah ngarannya nih. Nah, kiswah unsuriyah nang membungkus, nang dibungkus ini apa? Roh jismani. Maka roh jismani kenyataan daripada roh rohani di alam malakut, kenyataan daripada roh sultani di alam Jabarut, kenyataan daripada ruh Al-Qudsi di alam lahut. Ya, ruh Al-Qudsi itulah dia.
Makanya dalam Quran ketika Tuhan menciptakan makhluk, wa nafakhtu, kami tiupkan kepada makhluk itu mirruhi, di bagian daripada roh kami. Nah, kalau jasad khalaqa. Ya kalau khalaqa Adam ala suratir Rahman. Kami ciptakan Adam seperti bentuk Ar-Rahman. Sampai khalaqa Adam ala suratihi, sampai khulika Adam ala surati Muhammadin. Ada hadis-hadis itu. Nah, maka tapi beda lawan roh. Roh itu nafakhtum, ditiupkan. Dan ayatnya di dalam Al-Quran, wa nafakhtu mir ruhi, kami tiupkan kepada jasad makhluk ruh kami. Siapa yang menyebut itu? Allah. Jadi Tuhan, kami tiupkan roh kami. Paham sah? Kita umpamanya balon. Ya kalau sah, kami tiupkan angin kami pada balon itu. Kita ikat, berarti angin yang di dalam balon itu asalnya dari ya unsur kita. Begitu pula roh kita. Cuman angin pada balon tadi dibungkus oleh kiswah unsuriyah, ya balon itulah kiswah unsuriyahnya. Nah, itu kan misalnya dengan roh rohani, ya kalau nah, kemudian dia diarahkan turun kepada alam kebendaan. Ini alam, ya alam kebendaan boleh, alam insan boleh, alam jirim boleh, alam air, api, tanah, angin, itu kan itu kalau menjadi roh insani, ya roh manusia atau Pak Irwan. Nah, roh insani. Kemudian dari dunia ini dia ciptakan tubuh yang berdaging dan berdarah. Lalu ada ayat Quran, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratal ukhra. Dari bumi atau tanah itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Dari bumi diciptakan, kepada bumi kita dikembalikan, karena dari bumi pulang kita akan dikembalikan. Nah, setelah peringkat-peringkat ini Allah memerintahkan roh-roh supaya memasuki badan-badan, dan dengan kehendaknya pun roh itu masuk. Kalau Tuhan, nah ini kok ayat tadi, fa iza sawaitu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidan. Maka apabila telah kesempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh, walaupun itu dalam kurung ciptaanku, padahal teks dari dalam bahasa Arab wa nafakhtu mir ruhi. Mungkin kita terjemahkan langsung. Misalnya kami tiupkan roh kami. Seperti aku meniup balon tadi, balonnya asal dari oksigen, nang ko serap ko hiot, ku tiup akan pulang lawan balon, berarti nang dalam balon itu ya unsur ini juga. Paham lah Pak Irwan? Ruhnya balon itu berupa angin mini dari sini asalnya. Nah, maka angin yang di dalam balon tuh kada lain pada angin di sini. Itu adalah ini adalah itu. Seribu balon nang kutiup. Maka roh dari Tuhan itu. Coba kau pikirkanlah, dikit kita beranalogi. Aku disuruh orang meniup balon. Perpen, ya, kenapa jarang? Tiupakan pang balon lah. Hendak acara ulang tahun nih hari ini, tiupakan balon. Ya, itu. Mandekilah 5 pak. Banyak kok. Pajang menyuruh kawan berimpuls untung 5 pak disuruh meniup balon. Tapi sudahlah kau tiup. Maka angin yang dari kau ada yang terjebak di dalam balon warna hijau, ada yang terjebak di dalam balon warna habang, ada yang terjebak di dalam balon warna kuning. Berbagai macam balon. Banyak kalau tersalah. Dari ruh menang sama, tapi terjebak di berbagai balon yang berbeda. Mun orang melihat hakikat beritaan itu ya RPN, bener kan? Paham? Sabujurnya balon kuning, hijau, merah, biru, coklat,
Satu air. Tapi bila orang terhijab, orang awam, tuh kuning, tuh habang, tuh biru, tuh oren, seolah-olah lain-lain. Padahal isi di sebalik balon tuh dari orang yang satu. Paham tuh lah. Nah, kan terjebak tuh di balon macam-macam. Begitu pula lah Allah Ta'ala. Nah, ya kalau meniupkan roh kepada semua makhluknya, maka roh itu kemudian dalam proses peniupan Tuhan ada terbagi tiga. Dari Imam Ibnu Arabi. Pertama, ultrasonor. Yang kedua, sonor. Yang ketiga, infrasonor. Mopak ini tuh bukannya guru ini malah lain. Ultrasonor. Nah, tiga lah. Ultrasonor, sonor, infrasonor. Siapa roh ultrasonor ini? Roh yang terjebak pada diri manusia. Itulah ultrasonor. Siapa nang sonor? Roh yang terjebak pada diri binatang. Itulah sonor. Siapakah infrasonor? Roh yang terjebak pada tumbuh-tumbuhan dan benda, anggaplah benda mati, padahal kan ada benda mati. Roh pada batu, roh pada rumput, nah, roh pada pohon pisang, pohon rambutan, pohon nangka. Nah, itu disebut dengan infrasonor. Kayaknya ultrasonor, katakan saya lah. Sonor, yang ketiga infrasonor. Terjebaklah ini masing-masing di situ. Asalnya ruh itu sama. Paham? Irwan. Air itu yang infrasonor. Iya, infrasonor. Nah, apa nama bedakan tiga ini? Nah, apa nama membedakan tiga ini? Yang membedakan itu adalah jangkauan pergerakannya. Kalau pohon, ini hanya bisa bergerak di tempat yang satu, tumbuh ke atas. Ini karena kau pindah-pindah. Kalau ada pohon yang ke kiri kanan ya kalau bentuk tuh bang pohonnya. Pohon yang beringin ranai aja bentuk, apalagi seorang seorang. Ya kalau. Apabila binatang geraknya bisa bergerak dah, bisa berpindah, tapi horizontal. Paham tak? Paham tak? Horizontal. Itu aja, dunia aja. Kalau manusia bergerak tumbuh di situ, inya tumbuh juga, sebagaimana pohon. Bergerak horizontal bisa juga sebagai binatang, bergerak naik dari sisi rohaninya bisa juga. Paham tak kok? Nah, yang infrasonor hanya satu gerak, yang sonor dua gerak, ultrasonor tiga gerak. Paham salah? Nah, kita kompas. Infrasonor, ini pengajian apa ini? Ini kitab Ibnu Arabi ini. Aku malam bilang baca ini. Pas, jadi aku baca mutalaah, aku baca kitab Ibnu Arabi. Pas kebetulan berkisah roh, kisah roh di salah. Nah, tuh paham dah lah, paham sama Eko. Jadi kalau infrasonor satu gerak, pohon itu gerak aja loh, ke atas itu tumbuhnya, bercabang ya kan di situ hentinya. Nah, binatang dua gerak, ini tumbuh dua, tapi ini bergerak horizontal. Manusia tiga gerak, oke? Nah, pohon satu gerak, ya kah? Tapi ini ada bakal kalau itu pohon tadi. Tapi ini hanya tumbuh pada dirinya saja. Itulah orang yang beragama hanya satu, syariat wara. Bergerak pada syariat laksana pohon. Jadi bila ada manusia, nah, hanya syariat dalamnya di balik ibadah itu apa? Maka hakikatnya ini tuh ruh pohon cuman salah masuk. Ruh infrasonor nang salah masuk. Paham? Nah,
Yang kedua, ada pula orang syariatnya bujur. Ya kalau kemudian beramalan tarikat aja belum mengerti hakikat. Tuh sonor. Binatang itu ini beramalan. Syariatnya apa? Cari makan. Itu binatang tuh. Bila binatang tuh keluar pada kandang, dia syariat. Ayam tuh anak punya lapar, jangan bengok di kandang turun, cari patok itu. Hakikatnya bang ayam tuh bakal, oh ini bama, ini beras, membantu ada konnya matok, tapi nya ada paham, lagi tujuan hidup itu kemana? Bila ada manusia, nang tolak cari makan di gawiannya, bakal akal kan dimensi hakikatnya. Tapi kadang tambus kepada dimensi tarik kadang lah usaha tapi kadang masuk kepada hakikat. Nah roh binatang lah, roh sonor itulah yang masuk kepada ultrasonor. Nah kita ini harus tiga salah ya. Syariat ya, kalau akal dipakai tarikat menembus sampai kepada hakikat, itu ultrasonor. Nah, apa salah? Nah, lalu kita baca teks selanjutnya. Nah, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya, wa nafahtu fihi min ruhi, dan kutiupkan kepadanya ruh ciptakan, faqaulahu sajidan, maka hendaklah kamu tersungkur dan bersujud kepadanya. Alhamdulillah sujud kita, syukur kepada Allah kita diciptakan Allah jadi manusia pulang. Oh kita nih Pak Irwana ditakdirkan ultrasonor. Coba Pak Irwana, jakanya kita nih masuk ke dalam tubuh kucing. Kayaknya juga perasaan kita cuman kucing statusnya. Kadang ngerti apa-apa kira-kira. Nah sampai pada masanya ruh itu terikat dengan badan, dengan darah dan daging. Lalu inya lupa kepada asal usul kejadian dan perjanjian mereka. Nah, kan diingat lagi kalau kita lalu diingatkan. Nah, kayak itu salah. Ya kalau mereka lupa tatkala Allah ciptakan mereka pada alam arwah. Dia bertanya kepada mereka, alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Mereka menjawab, qalu bala syahidna. Iya, kami menyaksikan pian Tuhan kami. Itu kok tekstual aja itu bang, arti teksnya. Mereka lupa kepada ikrar mereka. Mereka lupa kepada asal usul mereka, lupa kepada jalan kembali kepada tempat asal mereka. Nah, tetapi Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun, sumber kepada segala keselamatan dan pertolongan bagi sekalian hambanya. Dia mengasihani mereka. Lalu dia hantarkan kitab-kitab suci kepada rasul-rasul mereka untuk mengingatkan asal-usul mereka. Tuh, lalu diingatkan asal kita tuh dari roh al-Qudsi di Jannatul Qurba. Nah, kiswah unsuriyahnya itu roh al-Qudsi. Nah, kita membulik ke situ. Itulah hakikat tasawuf Pak Irwana. Kita datang dengan ambah zohir kita, bulik kembali melewati ambah batin. Ilaihi marji'ukum jami'ah, kepadanya lah kalian seberataan kembali. Ya kalau salah. Nah, jadi itulah roh tadi. Nah, ultrasonor, sonor, infrasonor. Maka roh itu ada yang terjebak di kodok. Itu sama lawan roh kita kok ay. Itu neng roh kodok, roh tikus, roh kucing. Itu ya yang kau kisahkan roh neng diciptakan serentak yang itu sama. Cuman terjebaknya yang di tubuh siapa? Nah maka, itu ada juga yang mengisahkan Tuhan ada yang mengadakan ada malaikat yang menghambur-hamburkan roh. Maka kadang-kadang roh itu bebinian terjebak di tubuh lakian. Jadilah ia Allah melaknat orang yang
tambahin laknatnya itu. Ya kalau atau sebaliknya ada roh laki yang sebagian terjebak di tubuh binian. Jadilah ia tomboy. Nah itulah. Tapi kita jangan dijadikan itu dalih. Aku nih kayak gini mentang-mentang tahu kisahnya, belajar tasawuf, ada malaikat nama hamba-hamburkan roh. Aku nih roh binian. Cuman terjebak di tubuh lakian. Dan jangan kayak itu juga. Tetaplah ilmu apa ngarannya zohir kita ini diatur PK. Ya kalau ngaran laki-laki dilarang menyerupai wanita ya jangan ya kalau lehan lah. Nah itulah pahamlah roh itulah. Nah jadi itulah selain roh. Kalau jin dan malaikat itu Sama kalau malaikat rohnya memang roh yang suci. Jadi kalau malaikat tuh masuk ultrasonor, jin tuh sama juga. Kalau dia taat ya ultrasonor juga. Jadi roh beritaan itu iya tuh termasuk roh jin, roh malaikat, roh genderowo, roh dedemit. Nah, itu sekali ciptakan saja. Cuma ingat terjebaknya kemana. Jadi jasad dulu lah. Hah? Jasad dulu lah. Kan setelah air mani itu bergabung dengan opung kan 120 hari. Ya. Kira-kira di dunia ini dalam masa ini janin yang berusia 120 hari mungkin ada ratus ribu bahkan jutaan. Kan tiap hari itu ada aja orang seperti Anan. Pada saat itu dihamburkan roh. Nah itulah ada yang pas. Yang mungkin ada yang bukan error, memang Tuhan sengaja kayak itu. Ya, paham ya kalau pengen warna kayak berproduk tuh ada nang tak tuh membuka bungkus itu 2 bumbunya. Kenapa ini 2 buting ya soalnya kamu menemui nang mie goreng sebungkus bumbunya 2. Ada itu kan human error. Ada ini dasar ya memang malaikat sengaja untuk memberikan pelajaran kepada manusia bahwa itulah kebesaran Tuhan. Pada binatang dan tumbuhan juga. Pada binatang dan pada tumbuhan gitu juga. Bahkan pada batu, pada tanah, pada benda-benda nampak, benda mati kayak itu juga. Karena ada hadis Nabi, bahkan ada ayat Quran, wasabbihu ma fis samawati wal ardi, dan bertasbihlah apa yang ada di langit dan di bumi. Boleh bertasbih. Berarti ada roh di situ. Mun kadida roh, Bapak Quran maha berakan bahwa segala sesuatu itu nang ada di langit ataupun nang di bumi bertasbih kepada Allah. Nah, Bapak ya kalau berarti nyahi hidup. Buktinya Tuhan maha berakan itu. Pahami itu ya lah baiklah. Nah, itulah roh. Kemudian dalam ayat Quran yang lain. Dalam ayat Quran yang lain. Coba kita lihat apa ada mengutip. Cobalah. Bentar. Jadi ada ayat Quran itu yang berbunyi kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ada ayat itu lah. Bagaimana engkau itu bisa ingkar kepada Allah padahal asalnya ikam itu mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, asal ikam itu mati. Summa yuhyikum, engkau dihidupkan lagi. Summa yumitukum, engkau dimatikan lagi. Ialah amwatan fahyakum, summa yumitukum, summa yuhyikum, mati hidup, mati lagi sekali, summa ilaihi turja'un. Berarti ada mati hidup, mati hidup, mati hidup. Berapa kali mati itu? 3 kali mati, 2 kali hidup. Lalu setelah mati lagi turja'un, kembali kepada Tuhan. Nah, nang mati hidup itu nah. Nah, kita lihat. Kita lihat aku carikan dulu lah. Nah, ini hebatnya ulama sulfi ini salah. Ya kalau nah
Kadang dulu lah di mana ya aku tadi ada meanukan tadi. Jadi ada hidup, ada mati, ada hidup, ada mati. Ya kalau ada hidup, ada mati. Kadang mana ya tadi? Aku bisa. Nah, Surah Al-Baqarah 28 salah. Surah Al-Baqarah 28. Coba buka. Surah Al-Baqarah 28. Ada mana ya? 28. Ya. Oke, dapatkah? Mati hidup 4 kali. Mati hidup berapa kali? Nah, bagaimana kamu kafir kepada Allah? Ya kalau padahal kamu tadinya mati, lalu menghidupkan kamu, lalu mematikan kamu, lalu Ia kembali. Tidak ada hidup mati hidup mati hidup mati hidup. Nah, kemudian apa tuh? Ada ayat Quran, kemudian kami jadikan kamu kepada bentuk yang lain. Nah, surah Mukminun ayat 14. Nah, summa ansha'nahu khalaqal akhar. Kemudian kami menjadikan kamu dalam bentuk yang lain. Nah, jadi ada salah beberapa dalil yang menurut ulama tasawuf itu akan terjadi kehidupan yang berulang. Nah, itu salah. Jadi roh nang infrasonor ini harus sebertaan kembali kepada Allah. Nah, yang infrasonor harus jadi ultra sonor. Nah, itu. Jadi naik ke atas dulu. naik dulu ke sonor, naik pulang ke ultra sonor. Nah, jadi kayak ini salah. Tanaman itu kan asalnya buah, kalau tanaman kalau nah, tanaman itu kan roh itu ya masalah infra sonor. Nah, infrasonor. Kalau kita makan, matilah tanaman itu. Jadilah air mani kita. Jadilah anak. Nah, dari infra menjadi ultra. Paham? Sapi kita sembelih, perhatikan aja. Dimakanlah sebertaan manusia daging sapi ini. Dan kadeberataan, memang kadeberataan sapi yang dimakan. Maka daging yang dimakan tadi membentuk sari-sari pati, membentuk tenaga. Lalu kita berhubungan, jadilah tenaga itu dari mana? Dari daging sapi. Nah, maka ada jar ulama tasawuf ruh infrasonor yang tajali lagi. Itulah kemudian kami jadikan kamu dalam bentuk yang lain. Paham? Paham apa ya kok? Gombili kan bisa roh asalnya. Ya kalau kita ambil, kita rokah, kacambah kan misi roh. Ujar orang, siapa namakan kacambah? Meningkatkan kualitas sperma. Matilah kacambah itu, masuk dalam tubuh kita. Jadilah tetesan air mani. Jadilah mano, asalnya mana? Kacambah. Roh punya roh apa? Infra berubah menjadi ultrasonor. Maka semua 6 infrasonor itu harus naik. Sebagian daripada infrasonor itu akan naik menjadi ultrasonor dan kembalinya dalam bentuk ultra. Sebagaimana diri kita asalnya infrasonor,
Abah mama kita kan makan apa aja bisa hidup gana kok. Lalu ini mungkin jurang konsumsi ini jurang konsumsi hintalo itik asalnya segera kuat nang setengah matang itu dari hintalo itik jadilah kita bayangkan maka dari sonor kepada ultrasonor Itu maka roh jangan jasad guru tadi guru. pon Yang di itu tuh perbandingannya roh jasad. Kalau misalnya binatang mati sudah kan mati kalau ada nyala jasadnya kalau ada dimakan. Jadi sebagaimana dalam ulama tasawuf itu memadahkan memang bujur hakikatnya rohnya kan hilang deh itu kan seolah kan ada kaitannya nih antara kita dengan itu paham lah dan kita mengenai kedesuah juga mengengah waktu jadi hintalo itik bujur lah nah tapi amang ekoai ujar para ulama tasawuf pula ketika binatang itu mati ya kalau nah kan bagian daripada jasadnya ruhnya kan ada lagi ya kalau seakan-akan kayak itu nah kita makan dagingnya kita makanlah dagingnya itu pahamlah jadilah diri kita tetesanlah ditiupkan lagi roh dari Allah Ta'ala ya kah maka ini ada dua pendapat ulama tasawuf mengatakan ada ulama tasawuf ujar Imam Ibnu Arabi makanya tidak semua roh infrasonor atau sonor naik kepada ultrasonor kan semua bila roh infrasonor yang panah paham nang kade merasa itulah nang naik tapi ulama tasawuf nang lain membantah ibu jura baik-baik ulama tasawuf yang lain itu sudah ini jasad jadi ambil ya kalau nah paham kalau Pak Perwan nah contoh kayak roh-roh pohon itu ada sebagian pohon yang panah ujar para ulama apa tuh cirinya nah ini ulama tasawuf aja kok cirinya adalah bila kita makan buah pohon itu membuat awak sehat paham lah kan tapi bila buah itu kita makan ini buah mangga nangin ini makan mangga nangin tuh kade bentukan ada nang saikung makan mangga itu bentukan berarti roh pohonnya itu kada panah nah itulah yang hilang paham lah kan tapi itulah saking hebatnya ulama tasawuf itu dan itu ternyata apa ada dalilnya Pak Irwan ada kalau orang Yahudi nah ini dalilnya Pak Irwan lah orang Yahudi ada sahabat Nabi nang bulik songsong ketika subuh tuh bulik songsong kenapa ditakoni oleh Rasulullah wahai sahabat kenapa pian bilanya subuh bulik songsong terus kadang 4 buwir terus kenapa ujar sahabat ini lalu ujar sahabat ya Rasulullah ulun tuna mahati akan anak ulun jangan sampai tadahulu anak ulun bangun sebelum kurma orang Yahudi itu ulun putiki ulun andak akan ke pintu rumah orang Yahudi itu kenapa soalnya ya Rasulullah bila sawat anak ulun bangun mengambil kurma Yahudi nang jatuh tadi ini temakan benda haram paham lah kata apa ya kalau karena ingat memakan ampun orang nah bukan haknya makanya ulun sempurnakan dahulu ya Rasulullah ulun sempurnakan ulun andaknya di rumah si dia nggak bisa kena si Yahudi itu kena mengambil nggih makasihlah telah menyempurnakan kurmaku nah lalu ujar Nabi wahai pemuda hendaklah ikam petokarakan kurma itu bisa dikam bujuran ya Rasulullah iya ya Rasulullah lalu datanglah Nabi kepada orang Yahudi wahai orang Yahudi nih kasihan orang ini hendak banget apa nih pohon kurma nih buah kurma nih
Nah, bersediakah ikan menjual pohonnya aja. Jadi pohon ini kami tukari biar jadi tanah pian. Pian kami kelaskan ambil, cuman kami tukari. Ulun menukariakan biar nabi lah. Karena ulun sedekahkan lawan nih pemuda itu. Jadi anak nang sidin tadi itu ada lagi syubhat mengambil kurma. Nah, orang Yahudi ini menyahut mengalilo. Ada juga ukara Yahudi ada. Ujar orang Yahudi, ya Rasulullah. Kan ya Rasulullah, bang ya bukan mati orang Yahudi ini lah. Aku hendak menjual kurma ini. Sebutin syaratnya. Nampak aja. Kurma ini harus berjalan seorang di tanahin toh. Aku kada mau ada pohon orang, pohon yang bukan milikku, bertanam di tanahku. Wah, kan kalau Yahudi. Jaka wahini nyaman traktor kan bahari kan tidak. Ujar Nabi, iya di Nabi. Tertawa Yahudi kada mungkin dia. Lalu ditapak Nabi pohon kurma. Hei kurma, dia Nabi. Bangun dari tidurmu. Panak musim sampai. Apa pindahlah engkau ke rumah si sahabat itu. Tampak Nabi 3 kali, berjalanlah pohon kurma itu. Akhirnya orang Yahudi masuk Islam dah. Melihat berjalan pohon kurma itu, coba buka karena di Google kisah kurma berjalan. Tak, stop di sini. Tok ada Nabi. Syarat khalas dia. Akhirnya Yahudi masuk es. Nah, kenapa Nabi nyamakan bangun daripada tidurmu? Di situ ulama tasawuf membilang keluh. Kan pohon itu bila guringnya, kan ada. Nah, tidurnya itu panas. Sadar baga. Maka wajar pohon kurma itu memberikan sehat. Pahamlah salah. Makanya ciri-ciri tumbuhan yang panah itu manusia tuh tertarik. Pertama, bila makan buah itu sehat, dan yang kedua menarik hati manusia untuk mengambil buah itu. Itulah nang roh pada apa ngarannya infrasonor yang panah. Buktinya betapa banyak rimbun buah rambutan burukan. Paham lah? Randah burukan nang tinggi di pingkalongi orang. Kenapa? Nang tinggi itu panah. Walaupun tingginya menarik orang, jakanya nangin tuh orang tuh. Tuh randah, mana Garuda tuh burukan kayaknya tuh. Guguran tubuhnya burukan. Itulah. Tapi itu memang tidak ada dalil secara saya dari hadis karida. Tapi ulama tasawuf melalui khatar hati. Paham kalah? Nah, karena depan dalil yang ini. Mana dalilnya guru aja dari kelo aja mengambil. Jadi manusia itu akan ditarik untuk mengambil buah itu, atau buah itu bila dimakan menyehatkan, atau makanan itu. Makanya hanya kayak ini, kita bisa leko misalkan sama Eko makan mangga. Kan Bapak karena esok makan mangga betukan. Ya kalau maka sama ada mangga. Pahamlah. Ketika ini membawa mudarat buah itu sadar. Ini kada ikhlas dimakan manusia. Itu dalam tasawuf. Nah, tapi bila buah nang ikhlas, leburnya jadi energi, jadi nur, maka itu nang akan naik. Makanya tadi tuh tidak semua, tapi ada. Paham lah? Itu kok paham lah kok. Ada lagi kok. Jadi nang jasad tadi, nang jasadnya tadi adalah ruh nang daging nang jasad yang dimakan tadi, itulah ini bersama roh yang panah yang ini ada merasa ketika manusia hidup. Nah, itu. Adapun roh yang sadar akan jadi penyakit. Ya kalau makanya ada secara psikologi nih kayak ini apa istilah kok dijapung. Ada orang yang kada pernah ke tempat itu. Seumur hidupnya kada pernah ke tempat itu. Begitu datang ke tempat itu, lalu asa ingat, kayaknya aku sudah ke sini. Apa istilah itu kok? Nah,
Paham lah kok? Padahal ini kan disuruh ke situ. Ini lahir di Indonesia. Begitu pertama kali ke situ, entah kenapakah. Nah, paham lah? The flashback ini. Apa yang sudah ke sini? Mungkin saat itu kamu jadi kembang. Ayo itu sudah tuh tafsiran yang oke bakal. Nah, kita itu kira-kira. Nah, padahal gini tidak ada dalilnya dan itu hanya berdasarkan hikmah. Karena hadis langsungnya kan tidak. Itulah Pak Irwan. Coba mana kita baca. Itu Ibnu Arabi itu sonor, infrasonor, ultrasonor itu Ibnu Arabi. Dia mengasihani mereka, dia hantarkan kita rasul kepada mereka untuk mengikatkan asal usul kejadian mereka. Lalu ayat Qur'annya walaqad arsalna Musa halusnya nih bi ayatina an ukhrija qaumuka min zulumati ila nur waskuruhum bi ayatillahi inna fi dzalika laayati likulli sabarin syakur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa untuk membawa ayat-ayat kami dan kami perintahkan kepadanya, keluarlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar yang banyak bersyukur. Ingatlah kepada hari-hari Allah. Nah, itu jadi itu ada kalimat ingatlah kepada hari-hari Allah. Ada hari-hari spesial. Hari apa itu? Hari kelahiran kita itu spesial bagi kita. Nabi puasa hari Senin. Lalu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa pian puasa hari Senin? Ujar Nabi, zaka wulituka. Di hari Senin itu aku dilahirkan. Berarti Nabi puasa Senin merayakan kelahiran Senin. Nah kita hari apa? Nah sunat itu dirayakan. Itu hari Allah atas diri kita. Nikmatul ijad, pertama kali kita diciptakan ke dunia. Ya kalau dan kedua hari-hari besar, Idul Fitri, Idul Adha, hari Arafah, Nisfu Sya'ban itu ya Allah. Hari Jumat. Nah, itu. Maka hari-hari itu hari-hari yang spesial, hari-hari yang istimewa. Dianjurkan kita banyak beribadah, banyak berdoa, banyak memohon kepada Allah agar Allah merahmati kita bertahan. Nah itulah, jadi kita tuh kan ingat lagi kalau kan sakit sama ekale. Kita waktu roh kita ditakuni Tuhan. Kalau bala syahidna, kan kita kadang merasa tuh. Nah itulah. Jadi itulah salahnya. Makanya roh itu misteri sebujurnya. Ada riwayat Tuhan menanya kita, Astagfirullahaladzim, bukan aku Tuhanmu? Kita menjawab, kalau bala syahidna, iya, kamu menyaksikan. Baik kita ingat, Pabila Pabila asa kandidat kena handi memori kita tuh. Iya kalau kok itulah. Nah, jadi itulah disebut dengan ruh panah. Itulah kok kita tuh hidup sudah itu udah ada tapi panah. Maka kita kembali kepada panah. Andai pahamlah. Kan kita tuh sudah ada. Nah binatang yang panah itu tadi, itu juga yang menjadi diri kita itu sebagian di antaranya. Mungkin kita di pencampuran roh binatang, roh ini yang panah, paham nggak salah? Nah asal dan roh sama sekali itu aslukul mawjud roh Nabi Adam dan Nabi Muhammad jar para ulama tasawuf adab kan kada mungkin Nabi itu
kita ada adab menyerah kita ya memang kita apa aja itu adab saja paham ya kalau ya ada bungkam gitu walaupun ya itulah paham tahan lah itulah jadi ada Ibnu siapa tuh basic kitab Ar-Ruh ngarangnya dasar kisah roh aja Pak Irwan pokoknya jadi roh itu misteri Irwan padahal itulah nang jadi asal kehidupan kita kan kau hidup tanpa roh kan Allah tapi roh itu misteri dipadahkan ke ini kalau kau tidak salah dipadahkan ke ini tersantok wah maka perdebatan ulama tasawuf itu luar biasa jadi saking anunya lahanlah ulama tasawuf itu sampai mereka itu dibukakan hikmah oleh Allah Ta'ala. Nah mungkin mereka dapat habar-habar itu. Nah kita hanya tinggal membaca aja lagi. Ya kalau, nah itu tapi itu tidak. Ya sekadar diketahui lah. Ya kalau walaupun pendapat itu kan disetujui oleh fikih dan tauhid. Ya mun fikih, ya roh binatang, roh beta ya roh beta. Memang Tuhan menyukakan roh. Roh warek. Tapi orang tasawuf dia terjebak di mana. Makanya itulah karena kita akan jelaskan bagaimana pertikaian antara fikih dan tasawuf. Bahkan antara sesama fikih pun bayangkan antara murid-murid Imam Malik lawan Imam Syafi'i. Itu terjadi pertikaian. Sampai seorang murid Imam Malik ngarannya Abdul Malik bin Mashhun. Itu orang paling dekat dengan Imam Malik. Itu dalam sujudnya sering mendoakan supaya Imam Syafi'i cepat meninggal dunia. Luar biasa. Itu sesama fikih salah. Dan hanya pada abad ke-7 lah. Lalu pada abad ke-7 berarti tahun 600-an. 601 kalau abad ke-7 tuh hanya nang Syafi'i, Maliki, Hambali, Abu Hanifah, Ahlus Sunnah Baritaan. Sebelumnya betingkis. Itulah agama kita. Maka itulah guru seramnya. Itulah yang terjadi. Nah, itulah dulu lah karena kita lanjutkan diskusi. Screenshotan sampai mana tadi? Mana. Ya, screenshot